Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi pertemuan 5, itu kaitannya tentang transformasi Laplace ataupun Laplace transform ya. Kenapa di pengendalian proses ini eh, penting, termasuk penting untuk mempelajari ataupun kita memahami Laplace transform. Walaupun nanti yang akan saya jelaskan terkait Laplace transform sebuah persamaan sederhana, karena eh, sebuah sistem itu nanti tidak bisa langsung artikan sebuah persamaan diferensial dari pola neraca massa ataupun pola neraca energi ataupun neraca panas, sehingga persamaan neraca massa ataupun neraca energi yang biasanya berbentuk persamaan diferensial itu kita Laplace transformkan menjadi sebuah persamaan aljabar yang lebih mudah dieksekusi oleh sebuah sistem gitu ya, ataupun dieksekusi oleh si controller, satu unit controller, agar dapat mengolah sinyal yang ada gitu ya, sehingga bisa diproses untuk mendapatkan sebuah tindakan nyata apa yang harus dilakukan oleh final control element gitu ya. Nah, oke, kita masuk dulu. Nah, terkait teorinya, Laplace transform ini yang pertama yaitu dia menggunakan notasi standar untuk proses dinamis dan juga untuk proses kontrol ya ataupun pengendalian, di mana dia bisa mengkonvert ya ataupun mengkonversi ataupun merubah gitu ya, merubah ordinary differential equation ataupun persamaan diferensial ordiner ya menjadi operasi aljabar biasa gitu ya. Aljabar biasa tapi nanti ada prosesnya ya ataupun tambahan variabel ataupun komponen baru di sana. Yang ketiga yaitu Laplace transform ini memegang peran penting ya, play a key role in important process control concept and techniques. Jadi Laplace transform ini memegang peranan penting ataupun kunci penting dalam proses konsep dari pengendalian proses ya dan juga teknik dalam pengendalian proses. Contohnya ada transfer function ya, transfer function ataupun fungsi alih nanti akan saya tambahkan di pertemuan 6. Namun untuk UTS nanti transfer function tidak masuk ke dalam soal ya. Jadi nanti di soal UTS itu ada 4 ya, ada empat soal. Yang pertama nanti tentang teori pengendalian proses ya, yang awal-awal pertemuan 1, terus variabel terkait dalam pengendalian proses itu apa. Yang kedua nanti kalian menganalisis sebuah sebuah sistem ya, sebuah sistem. Nanti saya buatkan sebuah sistem, nanti kalian pelajari soalnya gitu ya, dan juga sistem yang saya buat dalam bentuk diagram gitu ya. Nah, nanti kalian analisis, nah apa yang harus kalian lakukan ataupun variabel variabel terkait yang ada di sistem tersebut apa. Soal nomor 3 nanti kalian saya minta untuk menjelaskan ya fungsi dari masing-masing kontrol, itu juga saya buatkan diagram diagram proses gitu ya. Nah, kalian artikan ataupun kalian jelaskan fungsi dari masing-masing controller yang ada di sana. Yang keempat nanti ini, jadi saya beri satu soal terkait Laplace transform ya. Tapi soalnya insya Allah bisa lah kalian kerjakan dalam waktu sekitar 90 menit ya. Oke. Nah, ini adalah bentuk dari ataupun fungsi dari Laplace transform ya, di mana fs itu adalah sebuah sebuah fungsi ya ataupun simbol dari Laplace transform ya. Jadi kalau ft itu adalah fungsi fungsi dengan input variabelnya adalah waktu ataupun fungsi yang berubah seiring dengan perubahan waktu ataupun fungsi dinamis ya, di mana Fs itu adalah hasil dari Laplace transform dari Ft ya, di mana bedanya kalau di fungsi biasa itu domainnya ataupun input variabelnya adalah t ya. Nah, di sini ketika kita melaplace transformkan ft itu nanti domainnya ataupun input variabelnya menjadi s gitu ya. Jadi itu salah satu ciri khas dari Laplace transform ya, di mana kalau eksekusinya Laplace transform itu adalah integral dari 0 sampai hingga dari fungsi dengan domain t ataupun input variabel t dikalikan dengan e
pangkat min st ya, eksponen dari negatif s dikalikan dengan t dt gitu ya. Ini fungsi ya, bentuk fungsi ataupun wujud fungsi dari Laplace transform. Ini definisi dan juga properti dari Laplace transform. Bentuk awal ya, ini yang baris pertama itu adalah bentuk awal dari Laplace transform. Ini adalah inverse dari Laplace transformnya. Jadi kalau kita sudah mendapatkan Laplace transformnya fs ya, fs ini adalah hasil dari Laplace transform. Nah, nanti terkadang akan kita kembalikan lagi ataupun kita inverse lagi untuk mendapatkan fungsi aljabarnya gitu ya, atau L pangkat min 1 ya, ini artinya inverse. Kalau L ini adalah Laplace transform, L pangkat min 1 adalah inverse dari Laplace transformnya gitu ya. Dimana untuk L dan L pangkat min 1, Laplace dan juga inverse Laplace-nya itu adalah berupa linear operator, dalam artian ketika kita melaplace transformkan dua buah fungsi, maka masing-masing fungsinya itu nanti bisa kita Laplace transformkan sendiri-sendiri gitu ya, bisa kita pisahkan gitu ya. Gitu. Nah, ini adalah common function ya dari Laplace transform untuk constant function, exponential function gitu ya. Ada bentuknya masing-masing, ada derivative function dan juga ada higher order derivative function ya. Bisa kalian pelajari ya. Ya. Nah, ini untuk step function ya. Jadi ketika kita Melapas transform S ya, S itu adalah domain ya, di mana domain S ini dia memiliki input variabelnya T, maka hasil Laplace transformnya adalah super S. Begitu juga untuk rectangular pulse function ya, di situ di mana Laplace transform dari Ft, di mana fungsi yang berubah terhadap waktu itu ada nilai H di sana, gitu ya, di mana H adalah untuk T-nya antara T T batas ya, dan juga 0 gitu ya, dimana nanti akan didapatkan Laplace transformnya dengan domain S-nya akan sama dengan H per S dikalikan dengan 1 min eksponen min TW kali dengan S gitu ya. Nah, ini adalah tabel ya, tabel yang kita jadikan dasar ataupun patokan untuk Laplace transformkan berbagai jenis time domain function ataupun function dengan fungsi dengan domain T ataupun input variabelnya T. Contohnya ketika kita melaplace transformkan ST tadi ya, unit step tadi hasilnya adalah super S. Kalau T kita Laplace transformkan akan menjadi super S kuadrat, T pangkat N-1 akan menjadi N-1 faktorial per S pangkat N, dan seterusnya gitu ya, sampai ada 9 ya Laplace transform yang pokok yang bisa kita gunakan sebagai dasar untuk melaplace transformkan sebuah persamaan gitu ya. Nah, nanti juga L pangkat min 1-nya nanti tinggal kita balik aja ya dari kanan ke kiri gitu ya. Oke, ini adalah the general procedure of solving an ordinary differential equation using Laplace transform. Ini adalah prosedur general ataupun umum ya yang bisa kita gunakan untuk mensolve ya ataupun menyelesaikan persamaan diferensial ordinal ya dengan menggunakan Laplace transform. Jadi untuk step pertamanya ya. Jadi di sini step pertama ya. Step pertamanya kita Laplace transformkan dulu ODE-nya ataupun ordinary differential equation ataupun fungsi differential ordinal yang mau kita ubah ke persamaan aljabarnya. Kita inputkan initial condition-nya ataupun nilai awalnya gitu ya. Nanti akan didapatkan sebuah persamaan Laplace transform dulu yang Fs tadi ya. Dari Fs tadi kita coba solve ya, ataupun kita cari di sini persamaan ns per ds, nanti akan saya jelaskan ya nanti ns per ds ini bagaimana kita mendapatkan ns per ds gitu ya, sehingga ns per ds nanti kita eksekusi untuk mendapatkan persamaan ya, persamaan akhirnya dari ns per ds. Nah, dari ns per ds nanti kita inverse kan ya,
Kita inversekan, akhirnya kita inversekan menggunakan tabel 3.1 tadi. Nah, jadi stepnya awalnya ya, menggunakan tabel 3.1 untuk melaplaskan. Jadi dari ODI ya, domain T tadi, domain time tadi, atau FT tadi ya, kita Laplace transform dulu step satunya. Kita Laplace itu berarti ke kanan ya, tadi dari tabel 3.1 tadi. Jadi di sini ya. Jadi kalau di awal step 1 fungsi kita modelnya seperti apa ya. Kita kita Laplace dulu ke sana. Ini step 1 ya. Step 1 ngarahnya ke sana panahnya. Dalam artian kita Laplace fungsi domain T kita itu ke kanan ya, ke domain S ya, domain S. Nah, setelah itu baru kita atur persamaannya, kita olah persamaannya menjadi pola ns per ds ya nanti. Dari situ nanti kita kita olah lagi ya ns per ds ini ya, sehingga didapatkan sebuah, nah ini kita perform partial fraction expansion ya. Di sini nanti kita dari ns per ds kita parsialkan gitu ya, sehingga didapatkan nanti akhirnya sebuah persamaan Laplace transform akhir ya. Nanti dari sini akan didapatkan persamaan LT akhir ya. Dari sini baru nanti kita dari Laplace transform itu nanti kita ke step 4 ya. Ke step 4 itu kita inverse, sehingga kita inverse ya, dalam artian yang tadinya domain S kita inverse menjadi domain T kembali gitu ya. Nah, dari domain T itu nanti didapatkan persamaan akhirnya ya di sini. Jadi kalau step 1 itu panahnya ke kanan, jadi kita ubah dari domain T ke domain S. Nah, kalau step 4 gitu. Nah, ini step 4 itu kita balik ya, dari domain S ke domain T ya. Nah, di sini ada contoh soal ya. Ada contoh soal, ada 5 dy per dt plus 4y sama dengan 2, sama dengan 2. Dimana initial conditionnya y sama dengan 0 itu nilainya adalah 1 gitu ya. Jadi nilainya adalah 1. Nah, di sini mungkin nanti hasilnya tidak ini ya. Jadi saya sudah mencoba menguraikan sehingga hasil akhirnya itu nanti berbeda dengan ini ya. Nanti bisa kalian cross check. Oke. Nah, ini kita ambil persamaannya ya. Kita ambil persamaannya. Oke. Saya buka ini dulu. Saya buka whiteboard dulu. Ya. Kita contek soal. Oke, ini masuk ke iya, belum terbiasa pakai pen tab ya. Ini LT ya, Laplace transform ya LT deh. Dimana ini kita punya persamaan 5 dy per dt plus 4y sama dengan 2, dimana initial conditionnya ya y0 nya sama dengan 1 ya. Nah, ini masing-masing ini ya, masing-masing ini kita Laplace transformkan. Jadi kita
Laplace transformkan gitu ya stepnya ya. Dimana Laplace transform ya dari 5 dy per dt itu nanti hasilnya adalah, jadi masing-masing ya kita pakai yang tadi pernyataan di awal tadi bahwa ketika kita melakukan transformkan sebuah persamaan maka masing-masing bagian dari persamaan tersebut bisa kita Laplace transformkan gitu ya. Dimana Laplace transform dari 5 dy per dt gitu ya, itu hasilnya adalah 5 dikalikan dengan s y s ya min 1 ya, ditambah Laplace transformnya dari 4y karena ini persamaan y ya, y tinggal karena y itu domainnya t tinggal diubah ke domain s aja yang gampangnya, 4 y domain s per, karena ini step ya konstanta sehingga 2 per s jadi ya. Oke. Nah, ini kita coba atur ya, kita coba arrange gitu ya, sehingga didapatkan ns per ds tadi ya, harapannya ya. Kita dapatkan ns per ds tadi. Nah, ini kita arrange persamaannya gitu ya. Jadi ini kita kalikan gimana? Oh, ya s-nya nanti keluar ya kok dari persamaan ini ya. Sehingga kita kalikan dulu masing-masing untuk mempermudah. Ini 5 s kali ys gitu ya, dikurangi 5 plus 4 ya ini ya, 4y s 2 per s. Nah, ys-nya kita keluarkan ataupun kita kelompokkan ya, yang ys dengan ys ini, sehingga didapat ys kali 5s plus 4 min 5 ya, 2 per, semoga muat ya. Sehingga di sini kita dapat y domain s-nya ya. Jadi yang kita cari itu pertama adalah y domain s-nya ini. Ini kan persamaan y. Yang tadi domainnya t, kita cari domain s-nya itu apa. Ini 5 plus 2 ya. 5 plus 2 per s ya. Kelihatan nggak ya? Ini saya pindah ya. Per 5s plus 4 ya. Oke, sampai sini bukan pas saja metode. Tadi kita dapat, iya, dari tadi kita dapat 5 plus 2 per s gitu ya. Oh, ini y ya, ys ya, per 5s plus 4. Saya agak keliru ya tadi ya, yang di pojokan bawah tadi. Oke. Oke. Nah, dari sini bentuknya kita samakan dengan bentuk yang ini ya. Bentuk yang ini itu kita samakan penyebut ya. Ini penyebut ya. Nanti kan jadi 5s ya. Bedakan 5 dengan s-nya ya. Per s plus 2 per s gitu ya. Ini s bukan 5. 5s ya, plus 4. Nah, ini didapat s-nya kita jadikan 1 turun ke bawah ya, sehingga didapatkan 5s plus 2 per s 5s plus 4. Ini ya.
Ini kita udah sama ya bentuk persamaannya. Nah, step berikutnya ketika kita sudah sama ya. Nah, di sini kita udah dapat pola NS per DS. Kita udah dapat pola dari NS per DS. Nah, yang berikutnya pola ini sudah kita rearrange ya tadi dalam artian. Nah, step berikutnya kita cari ya, sorry. Oke. Nah, ini nanti kita Laplace transformkan. L-1 kan gitu ya. Nah, kalau kita melihat dari ini kita balik ke tabel Laplace transform ya. Jadi ketika bentuknya 5S ya, 5S plus 2 ya, dan juga S kali 5S plus 4 gitu ya. Nah, ketika di Laplace transformkan itu jadinya apa nih? Nah, tapi ini sebelum di Laplace transformkan gitu ya. Sebelum kita Laplace transform, itu kita rearrange dulu gitu ya. Jadi ini tadi kalau step pertama itu kan kita Laplace transformkan dari domain T ke domain S. Nah, dari domain S itu nanti kita atur ya sehingga didapatkan NS per DS. Nah, dari sini kita rearrange dulu ya. Ini stepnya nanti ya, yang ini. Oke, ini kita rearrange. Kita rearrange ya. Kita atur lagi persamaannya supaya nanti lebih mudah untuk kita Laplace transformkan gitu ya. Nah, dari sini ada ini berarti ini step 2 ya. Saya hapus dulu aja biar nggak bikin bingung. Oke. Ini berarti step 2 ya. Ini step 2. Jadi kalau step pertamanya tadi yang ini step 1 ya. Oke, udah ready. Ini step 1. Bentar ya, sabar. Bersabar. Oke. Ini kita udah step 2 ya. Jadi kita ubah dulu bentuknya ya dari ini. Dari siapa? Dari ini. Untuk ini kita ubah menjadi bentuk seperti ini. Jadi ada A1 ya, per S. Jadi kita pisahkan antara si S ini, S dengan 5S plus 4. Ya, kita masuk ke step 2. Step 3. Ditambah A2 per 5S plus 4. Ya. Kita ke input aja. Jadi tadi kita udah punya apa tadi? A1 per S plus A2 per 5S plus
Nah, A1-nya itu nanti A1 itu nanti akan sama dengan ini S ya. S-nya naik. S dikalikan dengan 5S yang pembilang tadi ya, yang bagian atas ada 5S plus 2 ya, dibagi dengan, saya ubah sini ya, biar sambil lihat kiri kanan ya, per S, ini S ya, S dikalikan dengan 5S plus 4, terus A2-nya itu adalah 5S plus 4 ya, 5S plus 4 dikalikan dengan 5S plus 2 per S dikali 5S plus 4. Nah, dari sini, nah ini konsepnya S-nya nanti sama dengan 0 ya. Jadi di sini S-nya sama dengan 0 gitu ya. Sehingga nanti akan didapatkan gitu ya. Ini kan bisa kita coret. Ini aja ya. Next ya, step. Ini bisa kita coret ya kan. Yang ini juga bisa kita kurangi. Nah, sini untuk yang A1 S-nya sama dengan 0 ya. S-nya sama dengan 0. Sehingga kalau kita masukkan persamaan itu nanti 0 dikali 5 itu 0, ditambah 2 itu 2 yang atas ya. Ini yang atas 2 per ini S-nya 0 dikalikan 5 itu nanti hasilnya adalah 0 ditambah 4 hasilnya 4. 2 per 4 itu 0,5. Oke, ini kita pegang. Terus untuk yang ini, yang sebelah sini, itu S-nya 4 per 5. S-nya adalah S-nya sama dengan min 4 per 5. Dari mana dapat min 4 per 5 itu? Dari, kalau yang atas tadi, itu nilai S ini. Nilai S, itu kita sama dengan kan 0. Kalau yang ini, kita sama dengan kan 0, itu kan jadinya 5S plus 4 sama dengan 0. Ini kalau diteruskan itu kan 5S sama dengan min 4. Sehingga S-nya sama dengan min 4 per 5. Ya. Nah, kalau S-nya min 4 per 5, gitu ya, S-nya min 4 per 5, maka hasil akhirnya ini berapa nih untuk A2? Gitu ya. Untuk A2, itu min 4 per 5, yang atas ya, min 4 per 5 dikali 5 itu min 4, tambah 2 itu min 2, ya kan? Nah, di bawahnya ini S doang, berarti min 4 per 5, ya. Ini kita coret ya. Ini kita coret kan hasilnya ini 2 ya kan, ini 1. Tapi ini kita putar balik berarti 5 per 2 sama dengan 5 per 2 itu berapa? 2,5. Itu ya. Oke, nah kita udah dapat A1-nya 0,5, A2-nya 2,5. Nah, dari itu, dari nilai masing-masing itu, dari nilai masing-masing untuk A1 itu kita masukkan ke sini. Oke. Nah, yang A2 itu kita masukkan ke sini. Oke. Oke ya. Nah, sehingga kita ke metode baru. Sorry, agak gelap ya. Kita buka metode baru. Running time.
tadi A1 apa ya pakai ini ya, per S plus A2 per 5S plus 4, dimana tadi A1 nya sama dengan 0,5 ya, terus A2 nya itu sama dengan 2,5. Nah, nilai ini kita masukkan ke persamaan ini ya. Kita masukkan ke persamaan ini, berarti hasilnya adalah hasilnya adalah 0,5 per S ya, ditambah 2,5 per 5S plus 4 itu ya. Nah, ini baru kita Laplace transformkan. L-1 ya, ini L-1. Ini kita masuk ke baterainya udah mau habis jadi agak. Ini kita masuk ke step 4 ya. Nah, hasil Laplace transformnya itu 1/5 tadi step ya, berarti 0,5 ditambah, kalau 1/5S plus 4 tadi 2,5 dikali E pangkat min 4/5, ini ada T nya ya, ada T di sini, sehingga hasilnya adalah 0,5 plus 2,5 E pangkat min 0,8 T itu ya. Tuh, jadi ini ada sedikit kesalahan di sini di materinya, itu hasilnya adalah 0,5 plus 2,5 kali E pangkat min 0,8 T. Itu untuk penjelasan terkait Laplace transform ya. Silahkan materi berikutnya bisa kalian pelajari terkait pengembangan Laplace transform. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.